welcome to Gadget ID. Nah, jadi sebenarnya yang kita punya ini adalah iPad Air Gen 2. Kita nemu iPad dengan harga sejutaan itu ya, si iPad Air Gen 2 ini. Dengan memori yang terkecil yaitu 16 GB. Yang mau kita bahas sekarang, apakah si iPad Air 2 itu masih worth it untuk digunakan di tahun 2024? Yang mana si iPad Air 2 itu pertama kali launching itu 2014 loh, 10 tahun yang lalu. Nah, jadi kita mau ngebahas fitur-fitur yang ada di iPad Air 2, kemudian sedikit akan meng-compare dengan iPad yang fitur-fiturnya mirip tapi cenderung lebih baru dan harganya sekarang secondnya juga udah lumayan murah, yaitu si iPad Basic 2018 yang 9,8 inch yang sedang aku pegang ini. Nah, jadi buat kalian yang pengen banget nih punya iPad tapi budget kalian terbatas, video ini akan sangat membantu kalian dalam menentukan si iPad yang cuma harga 1 jutaan ini masih worth it untuk digunakan di tahun 2024. Iya, jadi sebenarnya iPad ini tuh iPad import ya dari Jepang. Jadi ini tuh versi kartu SIM ya, tapi sepertinya sih kita belum coba nih, kayaknya sih nggak akan bisa terkait dengan email-emailan yang ada di Indonesia ya. Fisiknya tuh kita dapat tuh mulus ya, hampir tidak ada cacat yang berarti ya. Untuk iPad second yang 10 tahun yang lalu ini tuh udah rapi ya, nggak ada yang gap. Cuma nih ya, yang aku notice layar si ketika black, dia tuh ada hint biru-biru gitu loh, kayak bukan layar asli Apple-nya gitu. Ya namanya juga iPad 10 tahun yang lalu, aku sih curiganya ya, kalau misalnya layar udah 10 tahun tuh kan akan agak kayak suka menghitam tuh di pinggir-pinggirnya gitu, atau ada masalah dengan layarnya. Jadi kayaknya sih ini layarnya udah di replace sih. Kalau dari layar kelihatan banget bedanya. Kalau ini tuh kayak hitam pekat gitu kan. Si iPad yang aku punya ini iPad generasi ke-6. Sedangkan si iPad Air ini seperti ada hint birunya gitu ya. Seperti bukan layar aslinya, kayak udah di replace gitu. Tapi kalau kita nyalain, ini tuh sama-sama masih bagus sih. Kayak nggak terlalu kelihatan bedanya banget. Ini yang atas ini iPad 6, yang bawah ini iPad Air. Bener nggak sih si iPad Air ini tuh udah diganti layarnya? Kita menggunakan aplikasi yang bernama Trio Tools. Hasil Trio Tools-nya itu 100% ini tuh kayak barang asli aja gitu, nggak ada satupun yang di replace gitu. Di updatean softwarenya itu iPadOS 15, sedangkan yang sekarang itu yang terbaru itu iPadOS 17 ya. Di sini udah nggak ada notifikasi lagi untuk software update terbaru, jadi kayaknya akan mentok di software version 15 ini sih. Sejauh ini sih kita tidak menemukan kendala yang berarti karena untuk install aplikasi itu masih disupport ya sama aplikasi third party gitu. Misalnya kayak kita install YouTube, install Netflix, install TikTok, itu semuanya tuh masih oke gitu, masih bisa digunakan dengan baik. Nah, jadi sebenarnya kan aku mencoba menggunakan si iPad Air 2 ini sebagai daily tablet aku, yang dimana itu penggunaannya adalah multimedia seperti nonton ya, dan juga office ringan kayak misalnya ngetik-ngetik dan kirim email gitu. Jadi sejauh ini yang aku rasakan ini dari iPad 6 yang aku punya dan iPad Air 2 ini tidak begitu ada perbedaan yang signifikan dari segi kecepatan membuka aplikasi atau membuka file. Bahkan main game Roblox itu di iPad Air 2 ini masih bisa loh, walaupun kayak patah-patah gitu. Tapi ya emang di iPad 6 pun Roblox udah patah-patah. Untuk kinerja tektok-tektoknya itu masih bearable lah gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu heavy duty gitu. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tuk. Bahkan si iPad Air lebih cepet ya. Mungkin terpengaruh iPad aku isinya banyak banget ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat ya, resolusinya sama ya di 720p 60 fps. Oke. Kita mau coba play bersama-sama. By the way, ini udah ini ya. Oke, 1,
1, 2, 3. Hap. Kelihatan sih kalau dari segi layar si iPad 6 ini udah dipakein screen protector yang paper-like ya. Jadi emang warnanya itu sedikit jadi lebih doff gitu ketimbang si iPad Air gitu. Di mata aku kelihatannya ya udah pasti si iPad Air ini terlihat lebih vivid karena si iPad 6-nya ini dipakein screen protector yang paper-like ya. Jadi menurut aku kalau eye to eye level itu kayaknya sih sama-sama bagus gitu. Oke, sekarang jadi ini ya, si speakernya juga untuk si iPad Air 2 ini masih oke banget sih. Masih bagus banget. Nah, sekarang kita mau coba buka TikTok ya. TikTok bersama-sama. 1, 2, 3. Mana yang lebih dulu? Oke, kalau untuk TikTok sepertinya si iPad 6 ini lebih cepat. Tapi kalau untuk swipe-nya masih kayak sama-sama ini sih ya, sama-sama smooth ya. Selanjutnya kita mau coba browsing pakai 2 iPad ini. Ini yang atas iPad 6 ya, yang bawah iPad Air. 1, 2, 3, tung. Oke, ini ya. 1, 2, 3. Aku buka rame-rame. Nggak jauh beda ya ininya. Kayak dua-duanya tuh. Cuma kalau untuk ininya scrollnya, tadi si iPad 6 ini kayak lebih ready duluan ya. Walaupun kayak lamannya terbuka bersamaan, tapi pas di scroll si iPad 6 ini lebih dulu sedikit. Ini tuh kalau misalnya kita mau ngecek ya, multitasknya ini juga sama-sama smooth ya tuh. Kiri kanan misalnya mau buka TikTok lagi, tuh masih cepat. Tuh YouTube, tuh. Oke. Nah, jadi sebenarnya si iPad Air 2014 ini dan si iPad generasi ke-6 yang dirilis tahun 2018 ini secara spesifikasi in papernya itu nggak jauh beda juga. Tadi kan kita udah ngecek ya, detail kita multitask dan segala macamnya nggak jauh beda gitu. Ternyata karena emang spesifikasi mereka itu tidak jauh berbeda. Bahkan untuk case-nya pun ya, aku coba case si iPad 6 digunakan di iPad Air ini cocok gitu, masih bisa dipakai karena sama-sama 9,7 inch gitu. Kamera depan dan kamera belakang, di kamera depannya cuma 1,2 megapiksel, sedangkan kamera belakangnya itu ada di 8 megapiksel. Jadi ya kalau misalnya menggunakan iPad ini kita nggak perlu berharap banyak sama kameranya sih, karena ya sekedarnya aja gitu, asal ada gitu. Mereka berdua ini masih sama-sama punya jack 3,5 mm ya, jadi kalau misalnya kalian masih punya earphone yang wired gitu, ini masih bisa pakai dua-duanya gitu. Terus untuk home buttonnya keduanya ini masih sama aja ya, sama-sama cepat dua-duanya. Sekali lagi ya, tadi secara tampilan itu sih iPad OS 15 dengan iPad OS 17 itu nggak jauh beda ya. Jadi kalian tuh masih bisa merasakan updatean iPad OS di iPad OS 15 itu masih cukup banget gitu. Meskipun si iPad Air ini adalah iPad yang dirilis 10 tahun yang lalu. Bayangin coba, barang 10 tahun yang lalu masih bisa digunakan hingga saat ini, gadget loh gitu kan. Selain kesamaan-kesamaan yang lumayan banyak tadi, ada juga beberapa perbedaan yang signifikan yang kalian juga harus pikirin kalau misalnya kalian membeli iPad untuk keperluan note taking gitu. Jadi iPad Air 2 ini tidak disupport oleh Apple Pencil gitu. Sedangkan si iPad generasi ke-6 ini disupport Apple Pencil. Jadi si iPad 6 ini kita menggunakan Apple Pencil generasi pertama gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau pakai pensil di iPad Air ya harus beli pengganti finger kan. Pengganti finger kan. Ada sih pensil gitu, tapi permasalahannya adalah pensil-pensil third party kayak gini
tidak sesmooth dan tidak seoke penggunaan pensil Apple Pencil gitu. Dan juga compatibility-nya dengan aplikasi-aplikasi yang disediakan untuk iPad seperti misalnya Procreate, dimana kalau misalnya kita menggunakan Apple Pencil, menggambar di Procreate itu amat sangat banyak opsi dan kayak penggunaan strokes-nya itu keren banget gitu. Atau juga kayak GoodNotes gitu. Sebenarnya di iPad Air 2 juga bisa menggunakan GoodNotes, tapi ya jadinya jatuhnya kita tuh mengetik gitu, bukan note taking gitu. Downside yang kedua, trik ke budget 1 juta itu kita tuh cuma bisa di iPad Air dengan kapasitas yang 16 GB. Tuh sebenarnya yang free-nya itu hanya 8 GB karena udah ada pre-installed beberapa aplikasi bawaannya Apple gitu. Penyimpanan seperti foto atau dokumen itu kita bisa tetap menggunakan iCloud ya, jadi bisa mengurangi beban iPad. Tapi kalau untuk menginstal aplikasi, jadi nggak bisa banyak aplikasi-aplikasi yang berat gitu. Nah, jadi sebenarnya yang perlu dipikirkan itu kita membeli iPad 1 juta itu untuk apa gitu. Kalau misalnya penggunaannya hanya sebatas multimedia dan tidak banyak menggunakan storage, kayak misalnya kita cuma butuh install YouTube, install Netflix, dan beberapa aplikasi kecil gitu, dan tidak menaruh foto, video di iPad, itu tuh masih worth it banget. Jadi kayak misalnya nih ya, buat kalian parents yang kalau mau cari iPad buat anak gitu, tapi kayak sayang kalau misalnya beli iPad kemahalan, nanti kalau misalnya rusak gimana dipakai sama anak. Si iPad sejutaan ini menurut aku sih merupakan salah satu wise choice gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan tablet Android yang harganya 1 jutaan gitu ya, sebenarnya yang pilihannya juga sekarang sudah tidak banyak, dan kalaupun ada juga pasti spesifikasinya di bawah si iPad. Aku lebih menyarankan parents gitu yang ataupun kalian yang akan menggunakan iPad hanya untuk kegiatan multimedia saja, tidak digunakan untuk heavy duty, iPad Air 2 dengan harga 1 juta itu ya salah satu wise choice gitu. Budget kalian terbatas itu oke banget sih ngambil si iPad Air 2 ini. Apalagi untuk kalian misalnya yang sudah menggunakan ekosistem Apple seperti menggunakan desktopnya Mac atau menggunakan MacBook gitu, atau punya iPhone. Jadi si iPad ini bisa digunakan sebagai second monitor untuk kegiatan kalian, misalnya mengedit video atau butuh untuk screen yang lebih jelas atau butuh screen terpisah. Ini si iPad Air 2 ini bisa digunakan sebagai second monitor seperti itu. Di sini aku punya tablet Samsung Galaxy Tab S yang juga dirilis di tahun yang sama. Tablet Android yang rilis di tahun 2014 ini udah banyak aplikasi-aplikasi yang nggak support gitu. Banyak game yang seperti Roblox itu udah nggak bisa di tablet ini gitu. Walaupun misalnya game-game kayak ini game-game anak ya, game-game anak masih bisa lah yang sedikit-sedikit. Tapi kalau misalnya untuk sosial media gitu udah sangat tidak nyaman digunakan karena kayak scrollnya itu udah lama gitu. Walaupun emang kalau misalnya kita pakai buat nonton, layar si tablet Samsung Tab S ini ya masih jauh lebih bagus daripada si iPad gitu. Karena dia layarnya udah AMOLED gitu. Tapi kalau untuk kayak TikTok kayak pindah-pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lainnya, aku masih lebih ngerasa lebih smooth menggunakan si iPad Air 2 ini. Nah, kalau misalnya untuk penggunaan Office yang ringan ya, bahkan Office yang ringan, si tablet Samsung yang tahun 2014 ini udah tidak bisa digunakan lagi gitu. Untuk ngetik-ngetik kayak gitu udah bukan opsi karena kayak lemot banget ngetiknya. Sedangkan si iPad Air 2 ini masih bisa kalau untuk digunakan untuk mengetik seperti itu. Nah, jadi segitu aja pembahasan kita tentang si iPad Air 2 ini yang harganya sangat minimalis ya. Performance-nya tidak terlalu minimalis tapi harganya lumayan minimalis. Nah, buat kalian yang bingung-bingung memilih iPad, apakah mau all out dengan budget sebesar-besarnya atau mau coba iPad yang harga 1 jutaan aja? Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Bye!